Seorang pria tanpa sengaja menemukan bekas bayangan panah di dalam tanah dan mulai berlatih teknik memanah darinya. Tak disangka, hanya dengan mengikuti gerakannya sekali saja, dia langsung memahami inti rahasia teknik tersebut. Seketika angin dan awan berputar, ribuan panah seolah tunduk pada perintahnya, bahkan sampai memicu gejolak langit dan bumi. Pemandangan itu benar-benar membuat kakak seperguruannya ketakutan. Si orang bodoh yang ia tipu untuk dijadikan pengikut ternyata memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ternyata pria itu terlahir dengan tulang doa alami, membuat kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Namun sayangnya, otaknya agak kurang cerdas. Demi memberinya pengalaman hidup, keluarganya menyuruhnya turun gunung untuk mencari sekte dan berguru. Kebetulan, Jiang Xiaoru dari sekte King Yu sedang merekrut murid demi mendapatkan uang biaya pendidikan. Ia memakai berbagai tipu daya, tetapi tetap tak ada yang mau bergabung. Saat sektenya hampir bangkrut karena kehabisan uang, pria itu datang membawa satu peti emas dan mengatakan ingin mempelajari ilmu keabadian. Padahal Jiang Xiaoru sendiri sama sekali tidak mengerti ilmu abadi. Namun demi mempertahankan uang sebanyak itu, dia langsung menipu pria tersebut dan mengatakan bahwa ia harus lulus ujian terlebih dahulu sebelum bisa masuk sekte senior. Itu masuk akal. Melihat pria itu begitu polos dan bodoh, sang senior asal-asalan mengarang satu set ilmu pedang dan memperingatkan bahwa jika dia tidak bisa mempelajarinya, maka dia akan diusir dengan alasan bakatnya terlalu buruk. Saat dia berpikir semuanya akan segera selesai, tak disangka pria itu benar-benar menganggapnya sebagai ilmu bela diri sungguhan. Bahkan setiap ayunan pedangnya memunculkan energi pedang yang sangat mendominasi. Sang senior sampai tercengang. Salah satu energi pedang itu kebetulan mengenai sekelompok pembunuh dan langsung memusnahkan mereka semua. Kau melukai orang. Masa ya? Benar-benar energi pedang yang kuat. Melihat dia melukai orang, sang senior langsung ingin mengusirnya. Namun tak disangka, orang-orang justru menganggap pria itu sebagai pahlawan penyelamat. Terlebih lagi, orang yang selamat ternyata berasal dari keluarga Wang, keluarga nomor 1 di antara 4 keluarga besar. Mereka sedang mencari tabib suci untuk menyelamatkan kepala keluarga mereka. Melihat ini sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan besar, sang senior menyuruh pria itu ikut melindungi mereka di perjalanan. Ia mengatakan bahwa itu juga bagian dari ujian dan berjanji akan mengajarinya teknik yang lebih hebat jika berhasil. Pria itu pun percaya begitu saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di keluarga Wang. Pada saat itu, Su Quan dari sekte Xiao memanfaatkan kondisi kepala keluarga Wang yang kritis untuk datang memaksa pernikahan dengan putri keluarga Wang. Ia percaya diri karena mengira tabib suci sudah dibunuh oleh para pembunuh yang ia kirim. Namun siapa sangka, pria itu tanpa sengaja justru membawa tabib suci tersebut ke sana. Tabib suci ada di sini. Pria itu awalnya mengira setelah tugas selesai, ia akhirnya bisa resmi bergabung dengan sekte King Yuan. Namun saat tabib suci memeriksa denyut nadi kepala keluarga Wang dan mencoba mengobatinya, ternyata racunnya sudah menyebar ke seluruh organ dalam dan tidak mungkin disembuhkan lagi. Pria itu mulai khawatir tidak bisa masuk sekte. Maka ia mengeluarkan secari kertas dan meminta sang senior menuliskan cara apapun untuk menyelamatkan orang. Demi Wang, sang senior malah memberikan buku pijat dan mengaku itu adalah kitab medis. Katanya jika dipelajari dengan baik, maka bisa menyembuhkan orang. Anehnya, pria itu sama sekali tidak curiga. Ia langsung tengkurap di lantai dan mulai belajar dengan serius. Tingkahnya membuat semua orang tertawa. Su Quan yang sedang memaksa pernikahan mengira ia hanyalah orang bodoh. Namun tepat di saat genting itu, pria tersebut tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa ia telah menemukan cara menyelamatkan pasien. Ia lalu mengambil sebuah lampu minyak dan mulai menotop titik akupunktur kepala keluarga Wang untuk memandu pemulihan jalur meridian. Apa yang kau lakukan? Biaya chip 18. Aku salah kasih buku. Sang senior yang sadar telah memberikan buku yang salah, langsung berusaha menghentikannya. Tetapi demi menyelesaikan ujian, pria itu tidak bisa dihentikan siapapun. Ia kemudian mulai memukul dan menepuk seluruh tubuh pasien. Melihat itu, semua orang merasa jelas bahwa itu bukan pengobatan dan mulai menertawakannya. Namun siapa sangka, tindakan pria itu selanjutnya langsung membuat semua orang di tempat itu tercengang. Tidak mungkin. Hahaha. Seorang pria tanpa sengaja menemukan bekas bayangan panah di dalam tanah dan mulai berlatih teknik memanah darinya. Tak disangka, hanya dengan mengikuti gerakannya sekali saja, dia langsung memahami inti rahasia teknik tersebut. Seketika angin dan awan berputar, ribuan panah seolah tunduk pada perintahnya, bahkan sampai memicu gejolak langit dan bumi. Pemandangan itu benar-benar membuat kakak seperguruannya ketakutan. Si orang bodoh yang ia tipu untuk dijadikan pengikut ternyata memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Ternyata pria itu terlahir dengan tulang doa alami, membuat kecepatan kultivasinya 100 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Namun sayangnya, otaknya agak kurang cerdas. Demi memberinya pengalaman hidup,